Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan kajian kita tentang asbabun nuzul. Kita sampai pada surat Ali Imran ayat ke-104 dan 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una lil khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum 'adzabun alim. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Sebab turunnya dua ayat ini adalah pada saat waktu Abdullah bin Yahya melakukan ibadah haji bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika sampai di kota Mekah dan akan melakukan sholat zuhur, Muawiyah bin Abi Sufyan menegaskan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani berpecah belah dalam urusan agama mereka menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan atau firqah, dan hanya satu yang masuk surga, yaitu para pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Pada akhir zaman nanti akan lahir di tengah-tengah umatku beberapa golongan orang yang suka ikut-ikutan sebagaimana anjing mengikuti tuannya, sehingga keringat dan tenaga mereka terkuras tanpa membawa hasil. Demi Allah, wahai orang-orang Arab, sekiranya kamu tidak mau mematuhi ajaran yang dibawa oleh Nabimu Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengikutinya. Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ke-104 dan 105 surat Ali Imran yang memerintahkan untuk mengajak umat manusia ke arah kebaikan dengan amar ma'ruf nahi mungkar serta menciptakan persatuan dan kesatuan. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Mughirah dan Safwan dari Azhar bin Abdullah Al-Harawi dan Abdullah bin Yahya. Selanjutnya ayat ke-113 sampai dengan 115 surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'um min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Wa ma yaf'alu min khairin walan yukaffiruhu wallahu alimun bil muttaqin. Artinya mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari. Sedang mereka juga bersujud dan bersembahyang. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.
Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi menerima pahalanya. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sebab turunnya 3 ayat ini adalah pada waktu Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Sa'yah, Usaid bin Sa'yah, Sa'ad bin Abdul, dan beberapa orang lainnya dari golongan orang-orang Yahudi memeluk agama Islam, beriman dan membenarkan ajaran Muhammad SAW, serta taat dan patuh kepada ajaran agama Islam. Para pendeta Yahudi dan orang-orang yang kufur di antara mereka berkata, tidak akan mau beriman kepada Muhammad dan pengikut-pengikutnya, kecuali orang-orang yang paling jahat di antara kami semua. Sekiranya mereka itu orang-orang yang paling baik di antara kami, tentu mereka tidak akan mungkin mau meninggalkan agama nenek moyangnya dan pergi memeluk agama lain. Sehubungan dengan kata-kata orang-orang Yahudi itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-113 yang memberikan ketegasan bahwa di antara orang-orang Yahudi ada yang jujur karena beriman kepada Allah dan ajaran yang dibawa Muhammad SAW, dan ada pula yang mengingkarinya, meneruskan ajaran kekufuran. Al-Siwad Ibnu Abi Hatim, Tabrani, dan Ibnu Mandah dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengakhirkan salat Isya, kemudian keluar menuju masjid, didapatilah orang-orang yang telah menunggu beliau untuk melakukan salat. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pemeluk agama selain Islam yang ingat kepada Allah dengan melakukan salat di saat malam seperti ini. Hanya kamu sekalian pemeluk Islam yang melakukan zikir kepadanya. Sehubungan dengan sabda Rasulullah SAW itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-113 sampai dengan 115 yang dengan tegas menerangkan sifat-sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan iman yang lain dari Ibnu Mas'ud. Selanjutnya ayat yang ke-118. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la yalunakum qabalan waddu ma anittum qad badat qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tuhfi suduruhum akbaru qad bayanna lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Sebab turunnya ayat ini adalah sebagian kaum muslimin ada yang mengadakan hubungan dengan orang-orang Yahudi. Sebab di zaman jahiliyah mereka menjadi tetangga dekat dan bersekutu dalam peperangan. Peristiwa yang seperti ini telah melatar belakangi turunnya ayat ke-118 yang pada pokoknya melarang kaum muslimin mengadakan hubungan yang intim dengan orang-orang Yahudi demi untuk menghindari fitnah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas. Selanjutnya ayat 121 sampai dengan 154
yang saya bacakan artinya saja tanpa bacaan Qur'annya. Itu berikut, dan ingatlah ketika kamu berangkat pada pagi hari dari rumah, keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga. Dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang membuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejadian dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Ayat 142-nya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. 143, sesungguhnya kamu mengharapkan mati syahid sebelum kamu menghadapinya. Sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu menyaksikannya. Dan seterusnya sampai dengan ayat ke-154 surat Ali Imran. Sebab turunnya ayat-ayat ini adalah pada suatu waktu Miswar bin Makhrumah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, coba ceritakan kepadaku tentang kisah peperangan Uhud. Jawab Abdurrahman, bacalah surat Ali Imran sesudah ayat ke-120, ayat ke-121 ke atas. Di sana akan kamu jumpai kisah kami secara panjang lebar. Kemudian Abdurrahman bin Auf menerangkan tentang yang dimaksud Ta'ifataini dalam ayat ke-122, ialah mereka yang segan menghadapi musuh, bahkan mereka yang akan mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang musyrik yang merongrong Islam. Abdurrahman bin Auf menjelaskan pula bahwa ayat ke-143 menegaskan tentang peringatan Tuhan kepada kaum muslimin yang ingin bertemu dengan musuh yang pada waktu itu sudah berada di hadapan mereka. Sedangkan ayat ke-144 menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman kepada kaum muslimin ketika tersebar luas berita yang bersumber dari teriakan setan yang mengabarkan bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh dalam peperangan tersebut. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf memberikan keterangan tentang ayat ke-154, yaitu sebagai pertolongan dari Allah kepada kaum muslimin dengan mengantuknya kaum kafirin sehingga mereka tertidur. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la dari Miswar bin Makhrumah. Dalam riwayat lainnya dijelaskan pada waktu itu terdapat orang-orang yang melakukan akad jual beli dengan jangka waktu atau kredit. Apabila waktu pembayaran telah tiba, mereka ingkar tidak mau membayar. Sehingga dengan demikian bertambah besarlah bunganya. Dengan menambah bunga berarti mereka bertambah pula jangka waktu untuk membayar. Sehubungan dengan kebiasaan yang seperti ini, Allah SWT menurunkan ayat ke-130 surat Ali Imran yang pada pokoknya memberi peringatan dan larangan atas praktik jual beli yang demikian itu. Dengan bentuk dan jenis seperti apa saja, riba tetap diharamkan. Hadis riwayat Paryabi dari Mujahid. Dalam riwayat lainnya, dijelaskan bahwa di zaman jahiliyah, Sakib berhutang kepada Bani Nadir. Pada waktu yang telah dijanjikan untuk membayar hutang itu, Sakib berkata, kami akan membayar bunganya dan kami meminta agar waktu pembayarannya ditangguhkan. Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ke-130 dan 131 sebagai peringatan, larangan, dan ancaman bagi mereka yang membiasakan berbuat riba. Hadis riwayat Paryabi dari Atta. Dalam riwayat lainnya disebutkan, pada waktu berita dari medan pertempuran datang terlambat, para wanita berusaha untuk mendapatkan berita tersebut. Tiba-tiba datanglah dua orang lelaki mengendarai onta yang kemudian ditanya oleh seorang wanita. Lelaki itu menjawab bahwa keadaan Rasulullah SAW sehat walafiat. Si wanita itu kemudian berkata, kami tidak merasa berduka cita kalau sekiranya Allah menjadikan hamba-hambanya sebagai pahlawan atau syuhada dalam medan laga.
Sehubungan dengan perkataan wanita itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-140 surat Ali Imran. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ikrimah. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa sebelum terjadi perang Uhud, beberapa sahabat Nabi SAW telah berkata, alangkah bahagianya dan alangkah baiknya kalau kami mati sebagai syuhada dalam memperjuangkan agama sebagaimana mereka yang gugur pada pertempuran Badar, atau mendapat kesempatan mengalahkan kaum musyrikin seperti pada pertempuran Badar. Bahkan tabah dalam menghadapi ujian. Mati syahid dengan mendapatkan surga atau pulang dengan selamat membawa rezeki. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada mereka dalam peperangan Uhud. Tetapi mereka ternyata tidak tabah menghadapi peperangan tersebut, kecuali sebagian kecil saja dari mereka, yaitu mereka yang dikehendaki Allah. Oleh sebab itulah Allah menurunkan ayat ke-143 sebagai peringatan atas ucapan mereka itu. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Aufi dari Ibnu Abbas. Dalam riwayat lainnya disebutkan pula bahwa pada waktu para sahabat Nabi terpisah dari Rasulullah SAW dalam peperangan Uhud, Umar bin Khattab naik ke puncak gunung dan mendengar orang-orang Yahudi berkata, Muhammad mati terbunuh. Maka Umar bin Khattab langsung berteriak, tidak akan aku biarkan orang yang mengatakan Muhammad mati terbunuh. Tentu dia akan aku penggal lehernya. Pada waktu itu Umar bin Khattab melihat Rasulullah SAW dan para bala tentara kembali ke pos masing-masing. Sehubungan dengan peristiwa itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-144 yang dengan tegas memberikan keterangan bahwa kematian seorang nabi adalah suatu hal yang biasa. Bukan berarti kalau seorang nabi tidak bakal mati. Hadis riwayat Ibnu Munzir dari Umar bin Khattab. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa pada waktu kaum muslimin mendapat musibah pada perang Uhud dengan mendapatkan luka-luka parah, ada segolongan orang yang menyebut-nyebut bahwa Nabi Muhammad SAW telah terbunuh. Bagian yang lain berkata, kalau sekiranya dia benar-benar seorang nabi, tentu tidak akan terbunuh dalam peperangan. Bagian lagi mengatakan, berperanglah mengikuti jejak Rasulullah sehingga mendapat kemenangan atau gugur di medan laga sebagai syuhada. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-144 sebagai ketegasan bahwa Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang pada suatu ketika pasti akan meninggal sebagaimana nabi-nabi yang sebelumnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Rabi. Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa Zubair berkata, aku sangat yakin bahwa dalam peperangan Uhud kami merasakan adanya rasa ketakutan yang sangat serta rasa kantuk pada saat itu sangat mengganggu. Tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak merasakan perasaan kantuk, sehingga banyak di antara mereka yang tidur lelap, kepalanya terkulai. Demi Allah, aku mendengar dalam mimpi seakan-akan Mu'tib bin Qusyair berkata, seandainya kita punya hak untuk bercampur tangan dalam masalah ini, niscaya tidak akan terkalahkan di perang Uhud ini. Ucapan Mu'tib bin Qusyair itu aku hafalkan dan aku simpan di dalam dada. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-154 untuk mengisahkan kembali peristiwa yang terjadi pada peperangan Uhud. Hadis riwayat Ibnu Ruhawaih dari Zubair. Demikianlah beberapa ayat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.